Waktu lahir dulu emak saya atau ibu saya benci dengan saya. Saya bilangin sama ibu saya kalau di samping dia ada wanita lagi. Saya seolah-olah dianggap ngarang gitu, nakut-nakutin. Sementara yang saya lihat itu memang betul, bukan satu sosok lagi. Bahkan lebih sampai 3-4 sosok yang datang. Terbuka bang, bentukannya. Itu bentuk cahaya, makin besar. Di situ ketemu sama almarhum kakek saya. Dan orang yang menyebutnya seperti khodam gitu. Bang Yoga ini tukang gambar katanya. Ya betul sekali. Gambar orang serem. Saya udah lihat. Bisa gambarin nggak? Boleh bang. Yang boleh. ada di sini. Boleh, boleh. Keberadaan sosok tak terlihat di sekitar kita, tertutup bayang, tersekat dinding pemisah alam. Tak banyak manusia yang bisa melihat mereka, karena resikonya sungguhlah luar biasa. Sendiri tak lagi sepi, senyap tak lagi diharap, karena ada eksistensi yang datang dari batas imaji. Kemampuan melihat makhluk tak kasat mata ini telah merubah kehidupan dari Bang Yoga. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat yang berada di Sumatera Utara? Horas, kali ini Mang Ei dan tim hadir di kota Sobat. Tepatnya yang ini Sibolga ya. Kota Sibolga. Ini adalah Tapanuli Tengah ya. Sobat, hari ini ada narasumber yang gagah di depan kita. Waduh, hitam-hitam nih. Banyak apa ini? Banyak rambu-rambunya. Bajunya banyak rambu-rambunya. Siapa dia? Kita kenalan dulu deh. Halo Bang Yoga. Halo Mang Ei. Bang Yoga sehat ya? Alhamdulillah. Yang sudah kenal Bang Yoga pasti tahulah channel apa ini. SCM, Sibolga Channel Misteri ya. Ya, jadi channel yang mengeksplor tempat-tempat yang ada hantunya. Pokoknya tempat-tempat yang gimana, yang mengganggu, pasti dikunjungi oleh SCM ini. Dan SCM ini sudah besar loh di Sumatera Utara. Semua sudah tahu, bahkan nasional. Bang Yoga bertindak atau berperan sebagai apa di SCM ini? Ya terima kasih Mang Ei. Di SCM atau biasa orang menyebutnya Sibolga Channel Misteri, itu adalah sebuah wadah atau komunitas di mana dalamnya memang kita punya visi serta misi dalam arti mengedukasi masyarakat tentang tempat sejarah, tempat yang dianggap keramat atau tempat-tempat peninggalan pada masa lalu. Kalau saya sendiri sih yang biasa orang menyebutnya Kang Yoga, saya menjabat sebagai kontrol tim. Jabatan itu saya emban sejak 2019 hingga saat ini dengan jabatan sebagai pengelola, pengatur tentang skedul jadwal kegiatan-kegiatan kita. Mau eksplorasi, alternatif, serta hal-hal lain yang bersifat sosial bagi masyarakat. Jadi SCM ini sebenarnya cakupannya luas, Mang. Jadi nggak selalu mistis ya? Tidak. Karena kita punya tupoksi masing-masing, ini kita bisa pilah gitu loh. Ini misteri, ini untuk sosial, ini untuk ekonomi. Nah gitu. Jadi ranah di SCM ini sebenarnya kita sudah mengarah ke informasi. Berapa anggotanya? Jumlahnya? Kalau untuk saat ini ada 6 orang. 6 orang. Yang terdiri dari Irwan ya, saya sebut namanya Irwan selaku CEO atau biasa kita sebut Korlap. Yang kedua itu saya sendiri sebagai COO atau biasa dipanggil control team. Ada juga Anwar Sadat, kemudian ada Pak Danca,
dengan jabatan mereka defender atau safety. Kalau untuk kerana mistisnya mereka sebagai alternatif juga untuk membantu layanan masyarakat. Jadi SCM ini ada di TikTok, Ada juga di YouTube, Facebook. di Facebook ya. Benar. Kenapa harus pakai masker? Kalau pakai masker sebenarnya ini jati diri nih Bang. Jadi memang Karena begini ya, ini sebelumnya mohon maaf. nggak mau ketahuan lah ya. Benar. Terkadang seperti namanya media sosial, kita tidak hanya mengenal head to head orang yang biasa. Terkadang orang yang mau mencoba-coba. Terkadang orang yang ingin tahu kepoin kita siapa. Nah saya sebenarnya menggunakan ini itu di 2 tahun menggunakan media sosial. Awalnya saya nggak menggunakan masker. Tapi saya udah niatin dengan mantap, dengan betul-betul saya nggak mau nunjukkan jati diri saya. Oke, luar biasa ya. Tapi kalau teman-teman lain sih dibuka semuanya. Pasti. Jadi gimana sih orang tuh bisa sampai berani menghadapi hantu lah kita sebut gitu ya. Mencari tempat-tempat keramat. Ini salah satunya Bang Yoga ini. Kita mau cari tahu pengalaman hidupnya dari awal sampai sekarang menjadi tim SCM ini. Dan Bang Yoga ini tukang gambar katanya. Ya betul sekali. Gambar orang serem. Saya udah lihat. Bisa gambarin nggak Boleh Bang? yang boleh. ada di sini? Boleh, boleh. Sedikit aja. Ya, boleh. Gambarnya bagus loh. Mang izin sebelumnya Mang ya. Saya mau ngasih basic saya dulu nih. Gambar seperti ini saya kan dapat turunan dari ayah saya ya, bapak saya. Turunan ya? Ya, bapak saya bisa gambar. Jadi saya diajari dulu sejak kelas 1 SD. Jadi selain gambar-gambar orang serem atau hantu-hantu, gambar objek lain juga bisa kan? Bisa, insya Allah bisa. Tapi lebih cenderung karena sekarang saya dianugerahi dan diletakin di posisi seperti ini, Iya. maka saya mencoba mengedukasi apa yang kira-kira saya lihat Di area sini dengan ya? anugerah ini saya berikan ke orang lain. Oke, kita tunggu. Oke. Izin Mang ya. Ini Mang, salah satunya Mang. Oke, ini yang ada di dermaga ini. Ya. Siapa gerangan? Sosok ini bentukan energi sangat-sangat positif. Dia sosok penghuni yang langsung di sini. Seperti Syekh ini ya? Dia bentukan dari struktur bawakan dia. Ini menggunakan atribut yang bentukan seperti orang Arab atau biasa orang menyebutnya sorban. Ini warna putih, sosoknya karismatik ya, tapi terkesan tua. Ini rambut ya, bukan sorban panjangan dari sini. Ini rambut dari atas ke bawah. Sekitar sebahu nih rambutnya. Nah ini jenggotnya lumayan panjang juga, kumisnya agak tipis. Yang saya sukain adalah dari mata. Sekitar usia berapa ini? Kalau untuk di looks power pandangan secara spiritual ini di kisaran 1000-an lah untuk jin. 1000. 1000 ke atas. Karena tua banget. Kalau untuk manusiawi itu sekitar 100 tahun. Ini Berarti ini dari golongan jin. jin muslim. Jin muslim. Masya Allah. Tapi dia bukan jin fasik ya. Ya. Dia jin muslim. Energinya juga nyaman ya. Ya, sangat-sangat positif. Jadi ini sebenarnya benefit ya atau kelebihan beliau. Dia karismatik, portal goib, benteng badan, dan juga untuk penarikan rezeki. Bang Yoga, kalau digambarkan Ya, Bang. seperti ini, beliau ini ngambek nggak istilahnya begitu? Marah nggak? Selama ini, Apa ada izin khusus? oh iya Mang, selama ini saya menggunakan uluk salam dulu Mang. Setiap interaksi yang saya lakukan dalam bentuk sketsa, saya harus salam dulu dengan seluruh yang ada di sini. Nggak bisa sembarangan ya? Benar, kalau mereka ridho, mereka izin, saya coba tarikan Oh, bentuk kalau dari- mereka nggak mau, itu nggak saya nggak titusan. berani. Otomatis jatuhnya saya harus kenok dulu kerasukan. Beliau sekarang ada di mana nih? Di arah mana? Posisi di sini. Di area ini. Cenderung di arah sana, Sebelah kanan Bang Yoga ya. sebelah kanan ya. Tapi dia untuk Sedang apa? Soko gurunya di sini. Dia hanya mantau aja dari tadi, Berdiri. ya. Karena semalam juga udah connect ke kita, beliau izin kok. Yang ini ya. Nah, yang kedua izin saya gambar, boleh?
Ya. Ya, bentar ya saya gambar ya. Nah, sobat yang ingin melihat lebih detail, penasaran, jadi ada di member area nih. Apa namanya, aksi dari Bang Yoga bisa dilihat di member area. Nah, sobat, kita akan nonton pengalaman hidup dari Bang Yoga sampai bisa seperti sekarang ini ya. Jadi Bang Yoga mau berkisah, panjang nih kisahnya, banyak kisah Bang Yoga, tapi yang terpilih ada beberapa. Kalau nggak salah kita sudah punya 2 kisah dari Bang Yoga ya. Sudah siap Bang Yoga berbagi kisah di Malam Mencekam? Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Bang Yoga. Jadi gini Mang, di tahun 1994, tepatnya itu saat saya berusia 10 tahun, saya punya kejadian nih. Kejadiannya dulu pas saya sekolah SD ya, di Kampung Jawa namanya. Kalau di sini ada Kampung Jawa, memang khusus Jawa nih. Tepatnya di Sibolga. Jadi Bang Yoga ini asli Sibolga? Asli Sibolga. Nah, jadi ada Kampung Jawa namanya. Saya lahir di situ, terus pulang sekolah. Saya kan seperti biasa nih, pulang sekolah. Entah kenapa bawakannya malas gitu pulang. Pas mau pulang, ini kan rumah masih jauh nih. Nyamperin kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini cukup cakep gitu. Dalam struktur tubuh kurus, menggunakan pakaian sedikit Jawa. Karena saya ingatnya itu warna coklat. Terus menggunakan caping celana, dia nggak pakai alas kaki. Nah, dia pakainya topi tapi pengikat, dibentukin topi. Nah, pada saat itu saya ingat dia datang nih, Le, ngomong mau ngedi gitu bahasa Jawa. Rumahmu di mana? Saya bilang di sana kek gitu. Karena tampilannya itu saya nggak tahu ya, bentuknya itu seperti manusia gitu loh. Saya sapa dengan baik. Terus dia bilang gitu, yuk ngomong kakek gitu, ayo ke rumah kakek. Ya namanya anak kecil kan, saya mau gitu kan, ikut sekitar jarak lebih kurang 5 meteran lah. Pokoknya bentar dari ketemuan itu masuk ke rumahnya. Nah sampai nih di depan rumah kok beda sama kampung saya gitu kan. Awalnya kan kampung saya kan memang dulu belum ada semen gitu Mang, untuk masuk ke area rumah kan, masih tanah lah. Nah, saya dibawa, terus sudah di depan pekarangan, kok rumahnya bagus. Bentukan rumahnya ini kan papan nih, di dalam itu hanya tempat dipan doang gitu, untuk tidur ya, untuk tidur. Saya masuk, dia juga seperti biasa nyuruh saya duduk, menyuruh saya senyamannya aja gitu. Nah, saya lihat-lihat gitu, ini ada pojokan seperti ini, ada bambu. Di sini juga ada bambu. Terus di depannya saya duduk. Atapnya itu saya ingat banget itu rumbia. Cuma di depannya itu halamannya cukup asri lah. Karena banyak tumbuhan itu Mang. Saya ingat sekali di daerah air terjun itu dulu. Namanya di Sembat ya, Sembat namanya. Arahnya ke sana. Pas udah duduk, kan si kakek keluar nih. Nyuguhin minuman air putih, terus ada panganan ubi rebus sama ubi rambat gitu, ubi rebus, ubi rambat, ubi itulah ubi lah diletakin. Dia suruh makan, ya namanya anak kecil ya namanya lapar makan gitu kan, makan seperti biasa. Nah dia ngomong, Nek gede gue bakal jadi orang spesial ngono kan, terus dia bilang tapi ada pesan yang harus kamu dengarkan gitu. Pesan apa kek gitu. Kamu jangan melawan orang tua. Rajin sholat gitu. Terus satu lagi,
kalaupun kamu memiliki rezeki, banyakin berbagi. Supaya apa? Supaya kamu tetap rendah hati gitu. Nah, namanya kecil ya aja gitu loh. Cuman kan ingatan itu sampai sekarang masih saya ingat banget gitu. Di samping panganan tadi ya, sambutan beliau. Nah, sesudah makan, sesudah cerita panjang lebar, saya tertidur tuh Bang. Tidur di dipan itu seperti nyaman gitu tidur. Nah, pas dibangunin saya udah di rumah. Jadi dibangunin, nak gitu, le gitu, tole gitu kan. Kalau ibu sama bapak saya kan manggil tole ya, le, tangi gitu, bangun gitu. Saya bangun udah banyak orang, Terus kan awalnya pada nangis karena nggak sadar kan, pada nangis termasuk ibu lah. Terus ibu bilang, kamu kemana aja gitu. Nah sekitar 3 jam itu saya belum bisa interaksi, masih longang gitu, masih kobong gitu lah, atau masih melihat orang kok siapa gini, kok rame gitu. Nah sudah digituin, itu kakek saya kayak Abu Darin kan dipanggil tuh, kakek saya dipanggil, pas kebetulan beliau bisa ngobatin juga gitu. Jadi dipanggil, ditanyakin sama si kakek, ini gimana sih cucunya gitu. Pas sudah dipegang beliau, alhamdulillah saya mulai connect nih. Pas ditanya, kamu dari mana aja? Saya jelasin, saya pulang sekolah, itu kan jam 10 pulangnya Bang. Jam 10 siang, ketemunya jam 2 malam. Jam 2 malam, itu ketemunya itu waktu dicari, saya nyungsepnya itu di bambu, di bawah bambu. Gitu. Cuman ada pohon randu Bang. Pohon randu, bambu, ketemunya di situ. Ya tidur, nggak ngapa-ngapain, cuma tidur. Tuh. Nah, waktu si kakek saya ngejelasin, kamu kemana aja dan ngalamin apa aja gitu kan. Saya jawab, saya ketemu kakek gitu, kayak Abu Darin ya. Ketemu kakek, orangnya gimana? Orangnya baik, ngasih panganan gitu kan. Cuman ngasih wejangan, ngasih nasihat seperti ini gitu, saya jelasin. Oh, terus si kakek saya yang almarhum cuma pesan sama ibu, ini nggak apa-apa, anak ini nggak apa-apa kok gitu. Yang penting dia sehat-sehat, seger buger gitu. Itu selang lebih kurang seminggu Mang, sesudah kejadian, saya aktivitas seperti biasa. Cuman pada saat itu saya ingat sekali bangun tidur Mang. Bangun tidur. Kok bangun tidur saya mau ke dapur, gak jumpain ibu, gak jumpain bapak. Kalau nggak salah sih itu hari Minggu tuh. Gak ada keluarga sama sekali di rumah, karena sepi itu kampung kan. Kok di belakang ada wanita yang hampir mirip seperti ibu. Seperti orang tua saya. Tak kirain itu ibu saya. Waktu saya mau kamar mandi, pas mau ke dapur, Mak mau makan gitu. Diem aja beliau. Ya udah, saya siap-siap mandi segala macem. Udah ganti baju, saya datang lagi, Mak makan gitu. Nah, pas mau noleh, di belakang itu kan gini. Itu seperti ibu saya, tapi bukan ibu saya. Membedakan itu tampilannya itu bolong Mang. Di bagian belakang. Hah? Ya saya kaget. Teriak keluar, terus tetangga kan pada ribut. Kamu kenapa gitu? Aku lihat ibu saya bolong badannya gitu. Punggungnya yang bener gitu. Iya gitu, panggil. Rupanya ibu saya kan nyuci di sungai. Pas dikasih tahu sama warga kalau saya ngeliat begitu, ibu saya juga kaget, cuman bilangin, ya udah nanti halusinasimu aja. Itu kamu hanya melihat orang, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi dihibur-hibur seperti itu. Semakin hari kok saya ngerasakan banyak yang kelihatan. Mulai dari sosok wanita tadi, sosok anak kecil yang kakinya begini, itu kan di tetangga belakang tuh. Ramai sekali Mang. Ada 6 orang di situ bermain-main.
Saya pikir itu anaknya dari tetangga atau orang yang datang. Kok aneh gitu loh, kecil-kecil semua, tapi pucat. Saya bilang lagi sama ibu saya kan, ini di kemudian harinya nih. Mak, di belakang kok rame anak orang gitu. Kamu jangan nakutin lagi gitu. Itu nggak ada orang sama sekali. Nah, kamu hanya melihat orang-orang yang ini, yang apa namanya, orang seperti kita manusia. Enggak mak gitu. Pas disamperin sama mama saya itu memang nggak ada lagi. Itu kan langsung tanya tuh sama tetangganya. Orang dia anaknya tahu berapa orang kan. Nah itu masih hubungan pemilik tuh tetangganya. Nggak ada sama sekali yang anak-anak tadi. Ya udah, ibu saya ngibur. Cuman ada satu kisah di mana ibu saya dimimpiin, Mang. Ini jatuhnya ke Kamis Pon. Di situ ibu mimpi pagi-pagi dia cerita. Ceritanya itu ibu saya bilang, tadi malam ibu mimpi, ibu didatangi laki-laki, sosoknya orang tua. Ya namanya anak-anak nggak respon lah, begituan kan. Cuman dia bilang, itu almarhum kakekmu. Begitu. Saya juga nggak dapetin kakek saya meninggal, karena saya udah lahir, kakek saya nggak jumpai almarhum kakek saya, kecuali adiknya dari nenek, kakek Abu Darin tadi. Kalau nenek masih hidup di saat itu. Nah, saya kan nggak tahu apa-apa soal begitu. Ibu saya penasaran dong. Dia coba panggil lagi nih kakek saya yang di Huta Balang. Dia tanyakin lagi, Mang, saya mimpi tadi malam. Sosoknya begini, saya dijumpai orang tua. Kakek saya waktu saat itu cuma ngomong, ya nggak apa-apa gitu. Orang anaknya apik gitu kan. Orang beliau itu baik, ya udah nggak apa-apa. Cuman kan rasa penasaran ibu saya kan nggak bisa tersalurkan, Mang. Sampai nemukan saya kok agak beda gitu. Sama halnya begini, Mang. Saya bilangin sama ibu saya kalau di samping dia ada wanita lagi. Saya seolah-olah dianggap apa ya, ngarang gitu, nakut-nakutin. Sementara yang saya lihat itu memang betul. Nah sejak saat itu ibu saya kan disuruh sama kakek Abu Darin ini buatin beli bahan semacam sesajen gitu, Bang. Itu kalau nggak salah itu bentukannya kembang setaman ya. Terus bubur merah putih, air juga yang kopi, teh manis, susu sama air putih. Terus ada satu lagi wajan kecil tuh. Isinya kayak sekapur sirih, jeruk purut sama sirih juga gitu. Nah, saya paling ingat itu menyan putih. Itu dibuatkan di altar dipan di kamar, diletakin semua. Nah, tapi nggak ada bentukan makanan yang bernyawa seperti hewan gitu kan, ayam atau apa gitu, nggak. Semuanya bentukan itu. Nah itu dibakar, Mang, menyannya. Sejak saat itu aktif nih. Yang saya lihat tidak seperti biasa lagi, betul-betul terbuka. Dan saya merasakan sebenarnya siapa sih saya gitu. Karena ibu saya kan udah melakukan ini berharap tertutup gitu, Mang, penyakit ini gitulah. Jangan nimpa ini, ujung-ujung bakalan susah ke depan gitu, Mang. Sesudah dilakukan tata ritual seperti itu, ibu saya jadi ilfil nih sama saya, nganggap punya, tapi kamu mau ke arah kemana? Kan di situ saya nggak bisa ngobati, Mang. Cuma hanya menakuti orang. Saya nanti saat sekolah main-mainnya bukan sama manusia, sama anak kecil yang lain. Saya bilangin sama teman saya, jangan ganggu di situ gitu. Ya heran teman-teman, ini anak ini gimana sih gitu. Nah ibu itu waktu ngamalin yang diperintahkan sama kakek saya, berharap sih saya normal kembali gitu. Ternyata berbeda, Mang, nggak bisa sama sekali. Tetap terbuka gitu. Artinya sesudah kejadian seperti itu, saya pernah dirundung penyakit, Mang. Selama itu hampir sebulan itu. Sakitnya itu jam tertentu, jatuhnya seperti malaria. Tapi dalam kedinginan yang luar biasa itu, saya dihampiri lagi, Mang. Bukan satu sosok lagi. Bahkan lebih sampai 3-4 sosok yang datang. Saya kan merem gitu kan, pondasinya itu seperti memang kita nggak sadar, tapi kita paham apa yang dibisikin. Nah saat menggigil gitu kan, saya kan posisinya udah di dimensi berbeda tuh. Udah posisi seperti orang tidur, tapi saya nyata ngelihat itu ular datang
Ularnya hitam semua, panjang lillahi ta'ala, panjang. Kemudian ada 2 laki-laki besar. Laki-laki 2 besar. Ketiga itu ada nini-nini. Itu datang, ngerubungi Bang. Seolah-olah pengen bawa saya tuh ke tempat mereka gitu. Tapi entah kenapa selama sebulan itu badan makin kurus. Di situ bagian makin kurus, otomatis kan tidak hanya satu lagi yang kita diobatin sama kakek Abu Darin. Cari lagi deh, gitu. Apa nih jalan keluarnya, gitu. Sampai di situ kan semua yang ada kita usahain itu. Artinya waktu kejadian itu saya nggak bisa normal pada umumnya, Bang. Karena cobaan itu terus datang. Saat kita dihadapkan ketika melihat alam udah berbeda. Bahkan saya bisa coba gini, Bu, besok terjadi sesuatu gitu. Tanpa dilisankan, saya udah bilangin gitu. Kalau flashbacknya itu saya hanya mengingatkan, Ibu pernah ya begini gitu. Itu kebuka semua, Bang. Hijab itu jadi kebuka semua. Itu masih usia SD, seperti itu gitu loh. Sesudah kejadian-kejadian selama 1 bulan itu, kan saya dibawa sama kakek Abu Darin tuh untuk diinapkan di rumahnya. Jadi tinggalnya itu di rumahnya. Saya di situ sekolah tapi jadinya pindah sekolah. Saya di situ banyakin diajarkan perihal. Yang pertama itu masalah syariat ya, masalah sholat, terus tirakat tertentu, Mang. Mulai dari situ kakek saya, wes pelan-pelan kamu puasa sunnah Senin Kemis, kayak gitu. Saya lakukan. Awalnya sih berat kan, namanya juga anak kecil dipaksa seperti itu gitu. Terus dibuatin semacam ada tirakat tertentu, Mang. Saya dimandiin di satu sungai, terus dikasih bunga-bungaan. Saya dibuatin situ sama kakek saya. Itu bentukan sungai cantik gitu, karena jernih banget ya. Di daerah Tapanuli Tengah tuh. Saya dibuatkan di situ. Ya udah seperti biasa. Diajarkan hal-hal yang baik. Nah, kalau untuk soal goib, dia udah bilangin, Bang. Kamu sudah diikutin. Saya nggak tahu yang ngikutin siapa. Andai pun saat ini beliau ada, banyak orang yang melihat ya, mungkin saya anggap sebagai partner aja gitu. Tapi si kakek kan udah bilangin, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu besar, insya Allah bermanfaat gitu. Nah, ini kan sesudah kejadian seperti itu, sudah tinggal di rumah kakek, saya balik lagi. Seiring berjalan waktu, saya masuk SMP, saya biasa aja. Dan udah terbiasa melihat hal seperti itu. SMA pun begitu. Tapi di SMA saya cenderung pemalu, Mang. Terkesan nggak banyak nuntut gitu, banyakin diam. Sampai maaf katanya saya nggak kenal cewek lagi gitu kan, nggak kenal sama gimana gitu, fokusnya diem gitu. Nah, sesudah dari sekolah SMA, selang masuk ke kuliah selesai, tapi saya nggak fokus ke masalah kebatinan, Bang. Nggak fokus lagi masalah goib apa segala macam karena udah biasa nih. Sesudah di masa-masa kuliah tadi, di situ kan ada tuh saya kenal namanya majalah ya, majalah. Saya kenal banget. Saya coba iseng-isengnya gini. Saya kan dulu kan ada hotline-nya itu kirim surat, dapat balasan selama 4 hari, 5 hari dapat balasan. Nah, saya terkesan satu artikel nih yang dikarang oleh salah satu narasumber. Sampai sekarang menjadi sahabat saya. Saya coba kirim surat, dapat balasan. By phone kan nggak ada, hanya surat dikasih amalan begini panjang lebar. Saya coba baca, saya jalani, ternyata itu lebih dahsyat, Mang, amalannya. Tapi dia hanya bentukan zikir, bentukan meditasi. Jadi selama kita meditasi, zikir yang dibaca ini gitu. Jadi itu saya lakukan. Terus karena saya nyaman dengan artikelnya, saya coba isi surat lagi. Meskipun kan banyak narasumber pada saat itu yang ngasih artikel yang cukup bermanfaat. Tapi saya entah kenapa terkesan sama ini. Nah, selanjutnya sesudah kenal dengan narasumber ini yang saya sebut Kang Moko, saya ikut
jamaah tablik. Jamaah tablik ini yang musafir dari masjid ke masjid, kita meninggalkan tempat. Di situ saya di Zaufulahi ya, di Taskil pindah ke Kebonjeruk, Jakarta. Dari situ saya dilemparkan sama imamnya, ada 7 orang tuh perjalanan dari Jakarta, Jawa Barat. Kebonjeruk itu markasnya ya? Markas untuk Karkun tuh, Jurkudama di situ semuanya. Di situ. Jadi dari Jakarta Kebonjeruk, saya mulai nih mipir-mipir nih. Nah waktu kita ditempatkan untuk di Jawa Barat, saya ingat nih narasumbernya. Saya kan punya buku kayak catatan kecil tuh. Dulu kan udah ada tuh telepon. Saya coba komunikasi sama beliau dan nunjukin alamatnya. Saya coba telusuri. Susah dapatnya Bang. Karena dia kan orangnya kan sibuk nih, keluar kota kemana-mana gitu kan, sibuk. Jadi dilala kok bisa jodoh ketemu dia sama dia gitu. Karena orang meskipun dia sibuk, orang mengenal. Kang mau kok ini gitu. Nah saya coba cari informasi, alhamdulillah dapet. Ternyata sambutnya luar biasa. Dia tidak lagi menganggap saya seperti teman, seperti kakang jadinya. Dia seperti menganggap saya seperti abang. Dia sambut dengan baik, dengan ramah. Dia bawakan ke kontrakannya. Kontrakannya kan cuman dia sendiri itu Bang. Nah saat kita kenal pertama, dia bawa ke kontrakannya, saya kaget. Kontrakannya kecil tapi banyak benda bertuah semua gitu. Saya dari dulu sih udah feeling kalau dia memang punya laduni yang bagus ya, atau kelebihan yang bagus, karena dia orangnya tawaduk banget Bang. Dia karakternya orang biasa pada umumnya, cuman jauh usianya dengan saya. Kalau saya di saat itu usia lebih kurang 27 tahun, dia di kisaran 19 tahun. Dan badannya ceking, tapi yang saya salut dengan dia, setiap ngomong dia langsung ngeklik gitu. Nah saya masih ingat sekali gini, waktu saya masuk ada tuh satu kamar tuh, dia kan buka ranah mah pengobatan ya, dia masuk ke kamar itu, dia bilang ini jangan dipegang ya gitu. Nah di situ kan saya disentuh, dan itu aktif tanpa goib juga, disentuh sama karuhun di situ. Dia bilang pingin kenal doang sama kamu gitu, sama Kang Yoga gitu. Ini siapa Kang Benda? Saya manggilnya Kang Benda gitu. Gak apa-apa sih, memang pingin sungkeman aja gitu kan. Nah bendanya banyak Bang, mulai dari keris, tombak, banyak lagi benda-bendanya. Tapi yang paling kesan dari dia ini pada malam hari nih, pas kita seduh kopi, sesudah kita ketemu, saya seduh kopi, karena saya ingat banget, saya nginap di situ lebih kurang hampir 2 minggu. 2 minggu. Di kediaman Kang Benda ini kan. Dia bikin kopi, nyeduh, sembari diskusi, cerita. Dari perkenalan itu kan saya banyak cerita soal pribadi saya, pengalaman-pengalaman saya, dan dia tanggapnya dengan positif. Nah pas seduh kopi, kita santai nih ngobrolnya kan. Kunang-kunang lewat. Nah dia dapet nih. Ditangkep tuh kunang-kunang, pas ditunjukin batu. Batunya seperti batu akik gitu loh. Nah ditunjukin, loh tadi yang ditangkap kunang-kunang kok nemunya batu. Di situ saya tertarik sih. Tertarik meskipun secara artikel saya nggak bisa mendapatkan dia, tetapi dari yang dia lakukan saya tertarik deh. Nah di sana, nah udah oleh-oleh gitu, disimpan nih. Nah dia cerita pengalaman dia, siapa dia, terus bagaimana perjalanan spirit dia. Tinggal di situ selama 3 hari. Ini kan kita kan boring ya, bingung karena sebenarnya cuma ngopi gitu, cerita ngalung ngidul segala macam. Kang Moko tiba-tiba ngajakin, saya kan nggak tahu mau kemana gitu kan, karena daerah itu saya ingat banget ya, daerah Majalengka tuh di Jawa Barat. Ayolah Kang Yoga gitu, daripada sini boring, bosen gitu. Dia bawa.
engkol kereta, tek 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 gitu kan, pergi tuh. Perjalanan lebih kurang, saya ingat banget itu lebih kurang 2 jam. Masuk kampung, keluar kampung. Nah, dia kan ramahnya minta ampun nih sama warga. Setiap siapa yang lewat dia tegur. Ya mungkin ada Sunda seperti itu ya kan. Saya dibonceng dia naik motor. Ya udah. Itu kan mau dia yang ditujukan itu tak pikir di rumah temen beliau gitu loh, mampir gitu atau gimana kan. Kan di situ suasana hampir maghrib. Rupanya parkiran kereta atau motornya itu dititipin ke rumah warga. Punten abah gitu, loh mau kok gitu, mau kemana gitu, ini mau ke atas. Dulu orang sana bilang itu petilasan bentukannya itu kalau dia cerita itu seperti gunung, tapi dalamnya itu ada goa. Ya saya kaget gitu kan, Kang Moko kemana gitu, udah Kang ayo gitu, sok gitu kan, ikut. Motornya dititipin ke warga, kita jalan lagi tuh Mang, ke dalam, jalan kaki. Semakin perjalanan semakin jauh ya semakin malam. Cuman yang ada itu cuma senter kecil sama yang bentukan seperti mancis tuh, jalan. Dia bilang gini sebelum naik ke gunung, Kang Yoga, saya udah kenal Kang Yoga udah lama nih, udah anggap seperti saudara. Kang Yoga, saya lihat suka dengan hal seperti ini. Andai pun kamu dikasih kelebihan dengan yang kamu alami selama ini, gak apa-apa, itu bagus. Cuman kamu bisa ngerasakan kok secara langsung nanti kira-kira tempat ini bikin kamu lebih nyaman gitu. Nah, di mana ini Kang gitu? Udah nggak apa-apa gitu. Saya biasa di sini kok gitu. Nah, Kang Moko kan bawakin bekal tuh tasnya kan. Saya juga ikut belakangnya dia. Udah kita jalan berdua. Tek ke dalam. Itu rambung luar biasa. Pohon kanan kiri, jalannya juga jalan setapak. Itu sekitar 20-an menit nyampe ke lokasi. Saya juga udah nganggap itu ya udah dah adventure aja sekalian gitu kan. Dia bawakin semuanya. Nah, di situ ketemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Abah sama Nini dia manggil kan. Satu rumah kecil itu bentukannya itu seperti gubuk tapi hanya lampu sentir doang. Waktu Kang Moko bilangin, saya biasa tidur di sini Kang gitu. Kang Mokonya, ini siapa gitu? Ini ayah angkat saya. Nah, waktu sungkeman gitu, saya salam sama si Abah sama si emak, cerita nih merekanya. Ini siapa? Ini tamu saudara saya dari Sibolga, Sumatera Utara gitu. Nah, singkat cerita, sesudah kita istirahat bentar di rumah si bapak tadi, yang gubuk tadi, jam 12 malam saya diajak naik ke atas, ke goa tadi. Saya naik di atas ke goanya itu kan agak cadas sedikit ya perjalanannya. Nah, pas masuk itu luar biasa Mang. Luar biasanya gini, saya masuk ke dalam pelan-pelan, kok sampai di dalam luas Mang. Padahal tampilan di depan itu kecil, pas masuk ke dalam itu luas. Nah, bentukannya tuh seperti seperti inilah. Cuman banyak batu Mang, banyak batu di situ. Nah, sebelum masuk kan Kang Moko bilang gitu, Kang Yoga, nanti kalau di dalam kamu hening aja, kamu serileks mungkin katanya gitu kan. Cuman biasa sih saya zikirnya seperti ini kalau di dalam. Saya langsung nangkep kalau tempat ini memang bukan tempat biasa. Karena dari cerita dia sama si Abah tadi, kok kamu bawa tamu gitu. Intinya seperti ada sesuatu nih yang mau dilakukan di atas atau di gunung tadi. Cuman Kang Moko sudah menegaskan kalau di sini saya awal mula sekali nih bisa seperti ini gitu. Sebelum masuk kita kan ambil wudhu dulu Mang. Wudhu dulu sambil bersuci lah segala macem. Ya udah masuk, Kang Moko bawa sajen.
Terus ada buhur juga, ada bentukan seperti buhur Sulaiman juga, ada juga minyak-minyak. Saya ingat minyak dia bawak itu misik hitam dia bawak. Sebelum saya diletakkan di tempat tertentu, itu kan ada satu altar kecil. Kang Moko tirakat di situ. Tirakatnya itu dia baca-baca doa. Yang pertama itu kalau nggak salah itu dia uluk salam, kemudian doa-doa dan menyebut nama saya di situ. Nggak tahu ya dengan kontak batin ke siapa dianya kan. Cuman ya karena Kang Moko sudah mengenal saya secara spiritual, saya didatangi Bang. Didatangin seperti sosok juga selama doa itu. Yang datangi serombongan banyak banget. Yang lebih agak aneh, datangnya tuh kok pada badannya tuh kayak hewan semua Bang. Bentukannya tuh kayak orang, tapi gedek ya. Ini taringnya panjang semua nih. Itu gumpal di kita berdua. Saya kanan kiri udah apa yang saya ketahui selama ini dari kakek saya Abu Darin, saya bacakan di situ. Sebelum masuk ritualnya, kita kan sudah pasang nih sesuatu di situ. Waktu Kang Moko udah bilang kan, Kang Yoga nanti kalau ada sesuatu kamu welcome aja, kamu terima saja ya gitu. Cuman saya pesankan selama kamu meditasi di sini bacakan aja doanya. Bacanya itu Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, As'anullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati bacanya gitu. Siap Kang gitu. Waktu sesudah dia tawasulan sebentar sekitar 10 menitan, saya kan diarahkan tuh, yuk Kang ikut gitu. Rupanya saya diletakin di pojokan. Kirain pojokan ini seperti apa ya, seperti batu biasa. Di balik batu itu ada semacam pelataran dia Bang. Saya di situ disuruh duduk menggunakan sarung, pakaian biasa. Terus Kang Moko pesan seperti itu. Itu kejadiannya itu pada pukul 12. Ingat banget. Masuk, ditinggalin. Kang Moko pulang ke tempat si Abah tadi yang punya gubuk tadi, turun. Di situ awal mula kan saya kan hanya sedekap aja tuh, diam aja, pejamkan mata. Kemudian membaca zikir yang dia berikan sambil pejam mata. Ini kanan kiri udah dengung. Dengung semua Bang. Dengung semuanya sambil ngucapin salam semuanya. Saya jawab waalaikumsalam secara lisan, bukan batin lagi, lisan gitu. Terus di depan nonggok gini, ada anak kecil gitu. Gitu nengok-nengok gitu. Terus waktu meditasi kan gangguan banyak Bang. Waktu gangguan itu sangat-sangat banyak sekali. Termasuk juru kunci yang kemarin pernah itu diekspos juga. Datang Bang, bentukan ular tuh. Ular. Tapi sosoknya laki-laki. Datang juga dianya. Saya kan udah nggak tahu lagi gimana rasanya kan, karena di situ gelap. Hanya bermodalkan senter yang dari Kang Benda, saya nggak pakai itu. Saya memang betul-betul total gelap. Saya tetap zikir aja, saya diem. Cuman ini udah keringetan. Sambil banyakin zikir, itu luar biasa. Ini kan di depan kan gelap. Kalau kita di tempat kegelapan pasti ada nih nemu cahaya. Tak kirain itu cahayanya itu memang betul-betul dari seperti batu yang terbuka gitu, atau adalah sumber cahaya masuk gitu kan. Terbuka Bang bentukannya. Itu bentukan cahaya makin besar. Di situ ketemu sama almarhum kakek saya. Bentukannya itu dari pengakuan ibu saya, mama saya, orangnya kecil, mata sipit, tapi putih gitu. Mirip-mirip seperti orang kita Jepang gitu kan. Almarhum kakek saya datang, dia senyum aja, nggak kasih pesan. Yang kedua saya ingat waktu datang si kakek yang menyembunyiin saya. Itu yang kedua, dua sosok datang.
tiganya itu mang datang mang rame-rame. Itu lelembut semua mang. Yang ketiga itu jenis fasik. Fasik itu bukan hanya di dalam goa, di luar juga ya. Itu jenis fasik memang sudah kurang sempurna dah gitu. Kakinya, bentuk badannya itu udah datang semua. Terus saya tetap zikirkan dengan semampu saya sampai pada akhirnya di jam 4 subuh Kang Benda kan manggil salam dari ujung. Kang Mongkok tadi, Kang Yoga gitu. Assalamualaikum Kang Yoga. Saya nggak sadar di situ Kang Yoga waktu diginikan saya pingsan. Nah di situ Kang Benda bawa ke saya sambil dinetralisir, terus turun ke rumah si Abah tadi, dinetralisir situ. Itu kejadiannya itu di kisaran hampir 4 jam saya disuruh tidur di situ. Nah sesudah siuman sadar, Kang Moko bilang apa yang dirasain Kang Yoga gitu. Saya jelasin, saya disamperin almarhum kakek saya. Dulu almarhum kakek saya, dari informasi ibu saya, dia kan nazir masjid, imam masjid. Meskipun masjidnya itu hanya berbentuk surau atau musola kecil, tapi dia imamnya. Nah yang kedua itu saya bilang sama Kang Benda, Kang saya dijumpai lagi tuh sama kejadian saya pada tahun 94. Yang saya cerita sama Kang Benda lewat artikel, surat gitu kan. Waktu saya disembunyiin, dia datang lagi. Nah sisanya itu karuhun semua, campur situ mang, ramai gitu. Saya nggak tahu apa yang dikasih, pesan nggak ada. Cuma menunjukkan satu gerbang besar, terus saya dihadapkan seperti apa ya, orang-orang yang leluhur pada datang. Nah di situ Kang Benda kan sudah langsung menangkap bahwasanya orang yang menghampiri secara spiritual hingga saat ini akan diikutin. Artinya, andai pun saya dulu punya masa lalu pernah disembunyikan, nah saat hal ini terjadi lagi, maka karuhun itu tetap mengikuti, dan orang yang menyebutnya seperti khodam gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, jadi saya kemarin itu kan waktu si Kang Benda itu cerita, dia bilang gitu, Kang ini bisa hilang nggak gitu? Dia tidak hilang kalau masih sanadnya leluhur, kecuali dia bentukannya isian, titipan dari sebuah benda, mungkin bisa hilang. Tapi kalau untuk dari karuhun leluhur itu enggak, tetap mengikut. Cuman gini, jangan disalahgunakan dalam artian nggak usah dipuja dah gitu. Jangan dipuja apa yang ada gitu ya. Karena perjalanan ini kan penuh tanda tanya, misterinya luar biasa gitu. Kadang saya nggak kenal Kang Benda, tiba-tiba sekarang udah jadi saudara gitu. Nah di saat itu si Abah yang punya gubuk tadi sama si Nini tadi ya manut-manut aja gitu. Cuman Kang Benda ini kan banyak hal-hal positif yang disampaikan sama saya gitu. Termasuk macam mana jika kamu dihadapkan dengan orang seperti ini, apa yang kamu lakukan. Nah bagaimana saat kamu menghadapi bentukan jin seperti ini, bagaimana semua. Jadi di situ selain saya belajar soal ketawaduan, saya belajar banyak hikmah-hikmah yang terkandung nilai spiritual dari beliau. Karena dari pesan moral yang saya ingat dari beliau, dia hanya bilang kan, udah rendah hati aja gitu. Karena kita di dunia ini nggak lama kok gitu. Kita punya kelebihan juga, toh ujung-ujungnya nggak dibawa mati. Yang kita bawa mati kan cuman amal jariah kita saat kita membantu orang lain gitu. Nah dia kasih pesan itu saya ingat banget. Terus ya dia ngasih kisi-kisi siapa-siapa nih yang mendampingi saya dari bentuk spiritnya. Entitas energi yang di diri saya itu apa-apa aja gitu, dia kasih tahu. Cuman tetap berpesan, udah kamu jangan ngabdi ke dia gitu. Ngabdi itu sama Allah gitu. Habis dari Jawa Barat ya, saya sebut Majalengka, saya pulang Sibolga mang. Nah seperti biasa nih, sesudah perjalanan seperti itu, saya tiba-tiba bekerja nih di salah satu perusahaan pembiayaan mobil atau leasing mobil lah orang nyebutin kan. Di Sibolga? Di Sibolga, bener. Nah
Waktu saya mau cari klien, customer di kisaran jam 1:30 siang, saya mampir di salah satu warung sambil cerita-cerita nih sama yang punya warung. Bu, kalau ada yang mau kredit mobil kasih tahu sama saya bu, gitu. Oh ya nggak apa-apa dek, gitu. Nanti tak tanyakin dah, ada brosur nggak, gitu-gitu kan. Waktu di warung itu, saya kan waktu duduk di situ deket tuh sama rumah orang kaya. Saya liatin gitu kan, kok auranya berbeda gitu, auranya kok berbeda banget. Saya tanya sama si ibu Boru Siaan kalau nggak salah tuh, Bu, itu rumah siapa gitu? Itu rumah Bang Ucok, salah satu pengusaha di Sibolga. Loh, kok rumahnya cantik, kok sepi gitu? Loh, kenapa rupanya? Enggak, biasanya kan rumah itu kan kelihatan enak gitu dilihat meskipun gede atau sepi. Ini kok beda, kok gersang amat gitu. Terus si ibu bilang, "Kau bisa lihat?" gitu. "Enggak lihat, Bu. Cuman ngerasain." "Oh, enggak gininya itu, Dek." Nah, dia kan pakai logat Batak ya. Gininya itu, Dek. Di sini pernah kejadian meninggal pembantunya. Gitu. "Ah, serius sih, Bu?" saya bilang gitu kan. "Iya. Yang kerja di sini meninggal. Meninggal kenapa, Bu?" saya bilang. Nah, sepengetahuan saya nih, waktu kejadian meninggalnya tuh si pembantu ini kan nyebrang gitu, mau masuk ke salah satu ruangan yang dulu peninggalan dari si bapaknya. Dia ngelihat bapaknya hidup. Gitu, Mang. Ngelihat bapaknya hidup seperti utuh. Ya dia teriak kaget gitu loh. Telepon, semua marahin dia. Karena almarhum sudah meninggal. "Bibi kok sembarangan ngomong kayak gitu? Sementara almarhum bapak sudah meninggal." "Lillahi ta'ala Bu, lillahi ta'ala Pak. Aku lihat di situ bapak duduk," katanya gitu. Orang namanya bersihin gitu Mang kan, membersihin. Dia lihat sosoknya. Nah dari situ malam terus dihantui dia Mang. Dihantuin terus sama si Korinnya tadi ya, kita sebut Korinnya. Cuman kan si Bibi ini kan orangnya bangsa muda ya, muda sensitif nih sama apa. Jadi saat si ibu bilang, saya tanya, "Bu, sering nggak di sini nampak yang enggak?" Saya bilang, "Ah, banyak kali Dek. Cuman kan kejadiannya nih, si Bibi melihat bapak itu berdiri nampak, entah kenapa kayak linglung dianya." Nah, linglung. Waktu menceritakan dia melihat si almarhum ini nampak, orang-orang nggak percaya termasuk anak-anaknya. Karena almarhum kan sudah meninggal. Diliatin gitu, nggak ada yang percaya dia linglung, banyak diem. Terus tak kenapa, ini wallahualam kata si Borusiaan kan si ibu, dia bilang sepertinya ini karena depresi. Ada indikasinya dia depresi gitu. Karena waktu ditanyakin banyak diam, habis itu nangis. Banyak diam seperti orang yang melihat kanan kiri itu seperti mengejar. Tapi orang nggak ada yang percaya. "Kejadian kapan itu Bu?" "Meninggal kok nggak salah sore." Tiba-tiba katanya gitu. Nah sesudah dari situ kan, ini kan diekspos ke media. Banyak mempertanyakan sebab musababnya, tapi kan ditutupin. Nah saya bilang, "Ini rumah siapanya ini Bu?" "Rumah orang tuanya dari Pak Ucok gitu, salah satu pengusaha di sini. Kira-kira dia butuh mobil nggak Bu?" gitu. Saya bilang kan, "Ah, mobilnya banyak gitu kan. Ya udah kalau ketemu bisa nggak gitu. Gini aja lah Dek, kalau memang mau ketemu, tapi nggak sama si Bang Ucoknya ya. Biarlah sama istrinya." Gitu. Nah saya kan coba nanyakin, alasan awal saya ketemu itu mau promosi dah gitu. Cari customer untuk mana tahu ada mau kredit mobil gitu kan. Ketemu sama istri beliau. Saya bilangin, "Bu, nama saya Yoga Bu, bisa nggak saya ketemu sama bapak, sekalian ngasih promo seperti ini gitu." "Enggak" gitu. Nah saya kan spill sedikit, saya bilangin, "Bu, mohon maaf, ini rumahnya ibu kok agak beda gitu." Kan curiga itu jadinya si istri. "Loh, kau bisa melihat juga Dek?" "Bisa Bu," saya jawab, "bisa Bu. Cuman kan waktu saya bilang kan rada-rada gimana gitu. Saya tunjuk satu-satu di dalam rumah. Ini ada sosok
begini Bu gitu. Ngakulah si ibu tadi ya, istri Bang Ucok tadi sama si suami. Dek, yang bisanya kau melihat, insya Allah bisa. Tak bilang kan, karena yang saya rasakan di sini berbeda dari rumah pada umumnya. Diteleponlah suaminya. Waktu ditelepon suaminya kan ketemu nih. Kan ketemu, saya jelasin. Bang, mohon maaf sebelumnya Bang. Iya kenapa rupanya kata gitu. Rumahnya agak berbeda. Terus maksudnya apa sekarang gitu katanya. Nggak apa-apa Bang. Cuman aku pesan aja Bang gitu. Rumahnya ini kurang bagus dalam segi adab, dalam segi feng shui dan sebagainya. Karena di sini ada indikasinya memang bakalan terjadi. Terjadi apa katanya gitu. Lihat aja Bang bentuk rumahnya. Mau kok kutunjukkan sesuatu katanya. Tunjukkan apa Bang? Saya bilang sama Bang Ucok kan. Dia ambil tuh handphone yang dalamnya CCTV. Yang dalam CCTV dia tunjukin Bang. Di CCTV itu kelihatan semua goibnya Bang. Sosok kuntilanak, sosok anak kecil lewat tuh aktif di handphone dia. Saya bilang langsung, izin Bang, kalau Abang izin, saya kasih tahu di mana tempatnya Bang. Gitu. Saya bilang, di mana rupanya? Bisa kau lihat? Betul, gitu. Bisa. Gitu. Kau liatin. Ini di sini Bang. Yang untuk wanita di sini Bang. Yang di dapur yang sosok ini Bang. Dia merinding langsung. Terus saya bilang, macam mana lah bentuknya? Saya kan iseng tuh ambil buku gambar. Saya oret-oret sedikit, saya tunjukkan. Teringat aja. Dari mananya kau belajar katanya? Nggak ada Bang, cuman aku minta sama Allah, ternyata Allah tunjukin gitu. Saya bilangin sama dia kan. Nah waktu dia ngomong dari mana kau belajar, entah kenapa dia bilang, Dek bisanya kau bersihkan Dek, ada yang taumu orang yang bisa membersihkan. Dari situ saya bilangkan sama Bang Ucok, Bang aku memang nggak bisa bersihkan. Tapi kalau untuk coba menetralisir supaya nggak terjadi hal nggak diinginkan, cobalah Abang belikan besok Bang ya. Saya bilang begitu. Beli apa itu? Belikan bahannya ini. Kemarin saya suruh beli garam. Kemudian ada beberapa rempah-rempah juga yang dibeli di pasar. Saya coba doakan ya atas izin Allah saya suruh bersihin gitu Bang. Dari situ ada perubahan lah gitu dari segi auranya. Meskipun tidak maksimal, tapi kan saya coba bantu pada saat itu dengan apa yang saya ketahui gitu Bang. Jadi yang selama saya kenal dengan Kang Moko, saya ada lebih kurang 2 minggu tinggal di Kang Moko, hikmah yang saya dapatkan ternyata seperti ini Bang, bisa bantu orang. Tapi seiring berjalan waktu, sebenarnya ada sih kisah-kisah yang saya nggak bisa sampaikan Bang. Karena ini kan menyangkut privasi juga. Ya. Iya. Ada kisah lain nggak yang lebih menyeramkan? Ada. Dan kisah itu saya alami sendiri. Boleh ya nanti dikisahkan di Siap. Jadi Bang Yoga ini apa sebenarnya waktu kecil punya kelebihan apa sih sampai bisa begitu? Kalau saya dulu waktu kecil, saya kan waktu lahirnya seperti apa? Waktu lahir dulu emak saya atau ibu saya benci dengan saya. Kenapa? Benci, nggak tahu, benci dengan saya. Dia waktu dia lahir kok beda seperti anak pada umumnya. Dia benci sekali. Dia pernah cerita juga kan. Berapa bersaudara? Kita 4 bersaudara. Bang Yoga yang keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua ya. Kalau yang lain normal-normal aja ya? Ya cakep, cantik. Saya Maksudnya sendiri nggak punya kelebihan six sense gitu? nggak ada. Yang lebih cenderung saya perhatikan dari ibu sih, dari kecil seperti anak biasa dia sayang gitu. Kalau saya nggak. Saya dulu di tempat tidur nggak diolesin selimut, begitu ya. gitu. Ada turunan juga mungkin ya? Kalau ayah atau ibu? Turunan banyak ya. Waktu dulu saya bilang kan, saya banyakin dari jalur kakek. Dari kakek ya? Kakek bener. Berarti kakek ibu? Dari kakek ibu. Nenek lah. Keduanya? Iya, ibu punya kakek. Terus kakek ini kan jalur ibu, suami istri. Jadi sanatnya itu ke kakek semua. Gitu. Jadi nggak serta merta langsung belajar ilmu seperti ini, langsung bisa seperti ini, enggak ya? Ada awalnya tuh pasti ada yang aneh-aneh seperti pasti tadi. Aneh, benar.
Ada turunan Iya. atau ada dari tadi diumpetin kakek-kakek ya? Diumpetin. Awalnya? Diumpetin. Awalnya dari situ ya? Iya. Bang Yoga, Ya, Bang. kisah yang nanti mau dikisahkan itu tentang apa ya? Itu ada salah satu kisah yang betul-betul sangat luar biasa ya, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan kehidupan saya, termasuk rumah tangga saya, soal pesugihan, Bang. Sugihan? Benar. Menolong orang atau gimana? Saya nyari bendanya, Bang, nyari uang. Pelaku? Saya pelakunya. Kenapa bisa sampai menuju pesugihan? Dulu waktu kerja di leasing ya, di leasing itu kan saya sempat fraud, terjadi kerusakan dengan salah satu customer. Nah, customer ini saya jelaskan, saya percaya dengan dia. Cuman entah kenapa sesudah kita survei bagus, di cicilan keempat dia hilang. Nah, saya kan petugas surveyor nih, ada yang mau kredit mobil atau yang minjam dana ya, dana leasing, saya keluarkan dana tapi ada jaminan BPKB. Saya sebut namanya boleh, Bang? Samarkan aja. Samarkan aja. Ya, beliau tinggal di daerah Pasikaman, perbatasan Tarutung. Nah, di situ kan dia butuh pinjaman sekitar 100 juta dengan unit Avanza tahun 2006. Nah, sudah kita survei bagus, usahanya juga bagus. Ternyata itu mobil orang yang dia Gadaikan. leasingkan ke kita, gadaikan ke kita. Oke. Itu dia, Bang. Nah, sesudah kejadian itu saya kan dihadapkan dengan orang yang betul-betul yang punya mobil asli. Saya dilaporkan ke polisi karena pemalsuan, terus melolosan yang bukan pada ranahnya. Oke, cukup sampai di situ. Iya. Jadi akhirnya kalau saya tebak ada hutang timbul ya. Bener, Bang. Oke, nanti dikisahkan di lain kesempatan ya. Siap, Bang, siap. Oke, Bang Yoga, terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu solid dengan tim SCM-nya ya. Amin, amin. Sobat dari Sibolga, Mang Ei dan tim undur diri saat kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.